والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Qanifidina jazakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita sampai di halaman yang kelima. Bab furudil wudu wa sifatih. Bab tentang kewajiban-kewajiban wudu dan sifat-sifat wudu. Baik, dan kita sampai di alinea yang ketiga. Di alinea yang ketiga masih berbicara tentang niat. Setelah muallif rahimahullah menyebutkan perkara-perkara yang wajib dalam berwudu, jadi 6 poin. Kemudian beliau berbicara tentang masalah an-niyah. An-niyatu syartun li taharatil ahdathi kulliha. Dan niat itu syarat untuk sucinya hadas-hadas semuanya. Boleh sebutkan di sini, tatkala berwudu, ada beberapa niat orang yang berwudu. Yang pertama beliau sebutkan fayanwi raf'al hadath. Yang pertama orang yang berwudu itu berniat untuk mengangkat hadas. Tatkala dia berhadas, dia berwudu dengan niat menghilangkan hadas. Nah, dengan sebab apapun, orang yang kecil atau yang semisalnya, kemudian dia berwudu dengan niatan raf'ul hadas. Niat yang kedua, awit taharah lima la yubah illa biha. Atau berniat bersuci bagi apa-apa yang tidak boleh kecuali dengannya. Seseorang tatkala berwudu, seseorang tatkala hendak sholat, tatkala dia hadas, maka dia mengawali dengan berwudu. Dan berwudunya dengan niat agar diperbolehkan sholat. Bukan niatnya untuk mengangkat hadas, tapi niatnya agar diperbolehkan sholat. Agar sah sholatnya. Nah, ini niat yang kedua. Jadi boleh seorang tatkala mau sholat, dia berwudu dengan niat agar sah sholatnya. Dia tidak berniat dalam wudunya untuk menghilangkan hadas, tapi berniat agar sah sholatnya. Karena sholat tatkala berhadas maka tidak sah, maka dia berwudu dengan niatan agar sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, fa inna wa ma tusannu lahu taharah. Maka jika dia berniat apa-apa yang disunahkan baginya bersuci, kakiraatin, seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sunnah dalam keadaan suci. Au tajdidan, atau dia memperbarui wudu. Masnunan, dia memperbarui wudu yang disunahkan. Memperbarui wudu yang disunahkan, yakni memperbarui wudu. Tatkala seorang sudah berwudu kemudian sholat dan datang waktu sholat setelahnya berikutnya dia kemudian berwudu dalam keadaan dia belum batal wudunya, itu namanya tajdidul wudu. Nasiyan hadatsuhu, yang dia lupa padahal dia berhadas, tapi dia berniat ini memperbarui wudu.
seseorang berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat maghrib misalnya. Kemudian setelah sholat maghrib dia batal wudunya. Datang sholat isya, kemudian dia berwudu, dia berniat untuk memperbarui wudu. Dia lupa bahwasanya wudunya telah batal. Mestinya kalau wudunya batal, maka niatnya dia raful hadas, mengangkat hadas. Atau niat yang kedua, agar diperbolehkan untuk sholat. Nah, tapi dia lupa kalau wudunya sudah batal, sehingga tatkala dia wudu dia berniat tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Nah, maka kata beliau irtafa, terangkat hadasnya. Baik. Khonifidina azakumullah, ini gambaran niat yang ketiga. Bentuk niat yang ketiga. Nah, jadi seseorang berniat wudunya wudu yang sunnah. Berniat wudu yang sunnah. Nah, seseorang mau qiraatul Quran dia berwudu sunnah. Seseorang baik misalnya mau menjalankan perkara-perkara yang sunnah, nah, qiraatul Quran, apa yang semisalnya, atau seseorang tatkala sebagian pendapat tatkala junub, nah, kemudian dia berwudu agar dia bisa masuk ke dalam masjid, nah, ini wudunya sunnah. Atau tatkala dia mau tidur, nah, kemudian dia berwudu, ini wudunya sunnah. Dia berniat wudu yang sunnah. Atau memperbarui wudunya yang belum batal. Ini wudu yang sunnah. Maka itu diperbolehkan. Maka terangkat dengan semuanya hadasnya. Nah, dia berniat mengangkat hadas. Dalam wudunya terangkat hadasnya. Dia berniat dalam wudunya baik apa-apa yang diperbolehkan untuk sholat. Misalnya. Maka terangkat hadasnya. Dia berniat dalam wudunya bahwasanya diperbarui wudunya yang belum batal, baik, maka terangkat wudunya, terangkat hadasnya. Tapi ikhwani fillah azakumullah, untuk poin yang ketiga, diperhatikan untuk poin yang ketiga, di situ mu'allif rahimahullah memberikan persyaratan. Kapan seseorang yang berniat tajdidul wudu dalam keadaan wudunya itu sudah batal, maka terangkat hadasnya. Beliau mempersyaratkan di sini kalau seorang itu lupa wudunya batal. Nah, kalau seorang lupa wudunya batal, kemudian dia berwudu, ingatnya dia wudunya belum batal, sehingga niat yang dia niatkan tatkala wudu tajdidul wudu, maka terangkat hadasnya. Tapi ikhwan fillah azakumullah, seseorang wudu, kemudian dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, wudunya batal, misalnya. Datang waktu sholat isya. Ingat dia, wudunya batal. Datang waktu sholat isya. Kemudian dia berwudu dengan niat tajdidul wudu. Dengan niat, untuk memperbarui wudu, bukan raful hadas. Tapi memperbarui wudu yang sunnah. Karena setiap datang waktu sholat, disunahkan untuk memperbarui wudu meskipun belum batal. Dia niatnya tajdidul wudu dalam keadaan wudunya sudah batal. Nah, tapi niat dia tajdidul wudu. Baik, maka dalam konteks yang demikian tidak sah wudunya. Nah, mestinya niat yang harus dia niatkan raful hadas, bukan tajdidul wudu. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Ini baik, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kalau seorang salah dalam meniatkan, maka tidak sah wudunya. Nah, seseorang dalam keadaan berhadas, tatkala dia berwudu, niatnya tajdidul wudu. Niatnya memperbarui wudu dia yang masih belum batal, maka tidak sah wudunya. Nah, wudu yang dia jalankan sekarang tidak sah. Kecuali kalau dia dalam keadaan lupa. Nah, dia lupa wudunya sudah batal. Tatkala dia berwudu, dia niatkan untuk memperbarui wudunya karena mau sholat lagi. Baik, maka ini perkara baik bisa mengangkat hadasnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Dan juga diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tajdidul wudu yang sunnah itu kalau wudu yang pertama sudah pernah dipakai sholat.
Kalau seorang berwudu kemudian belum pernah dipakai sholat wudunya, kemudian dia wudu kembali sebelum batal, ini tajdidul wudu yang tidak disunnahkan. Nah, jadi seorang boleh berwudu kembali meskipun belum batal kalau wudu yang pertama sudah pernah dipakai sholat. Kalau seorang wudu kemudian belum sholat dia berangkat ke masjid, wudu di rumah berangkat ke masjid, belum batal wudunya, dia di masjid kembali wudu kembali, maka ini wudu yang tidak disunahkan. Baik. Wudu yang disunahkan itu kalau wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat, kemudian dia perbarui tatkala sholat yang kedua kalinya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan di fakrah yang ketiga, wa inna wa ghuslan masnunan ajza'a an wajibin. Kalau seseorang berniat mandi yang sunnah, maka mencukupi dari yang wajib. Mencukupi dari yang wajib. Nah, kalau seorang menjalankan mandi yang sunnah, maka mandi yang wajib dia telah gugur dengan mandi dia yang sunnah. Misal ikhwan fillah azakumullah, na'am. Seseorang menjalankan mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah diantaranya mandi setelah memandikan jenazah. Nah, mandi setelah memandikan jenazah. Setelah dia memandikan jenazah, kemudian dia mandi. Baik. Pas kebetulan, setelah mandi ini dia mau berangkat sholat Jumat. Nah, yang sholat Jumat itu sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib mandinya. Maka tatkala dia mandi dengan niat mandi yang sunnah, mandi setelah memandikan jenazah, maka gugur kewajiban dia mandi wajib, yakni mandi untuk sholat Jumat. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Wa inna wa ghuslan masnunan ajza'an wajibin. Kalau dia berniat mandi yang sunnah, maka tercukupi dari mandi yang wajib. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Zahirnya ikhwan fillah azakumullah, zahirnya di sini, meskipun seseorang itu ingat, ya, meskipun seorang itu ingat bahwasanya dia harus mandi yang wajib, dia harus mandi yang wajib. Baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, poin yang beliau sebutkan di sini bertentangan dengan poin yang sebelumnya. Nah, kalau poin yang sebelumnya, kalau seorang batal wudunya, tapi dia lupa, kemudian dia berwudu dengan niat tajdidul wudu, karena datang waktu sholat, mestinya dia harus berniat raf'ul hadath. Nah, karena dia lupa, baik, kemudian baik dia berwudu dengan niat tajdidul wudu, maka sah wudunya. Tapi akhirnya kalau dia dalam keadaan ingat wudunya batal, kemudian dia niatnya tajdidul wudu, maka tidak sah wudunya. Nah, tapi di dalam konteks ini, dalam hal mandi, seseorang ingat, dia terkena kewajiban mandi yang wajib. Dan dia sekarang juga menjalankan mandi yang sunnah. Kalau dia berniat mandi yang sunnah, maka gugur mandi yang wajib. Baik. Dahirnya kalau orang itu ingat, gak sah mandinya. Nah, kalau dia ingat, dia terkena wajib mandi yang wajib. Nah, dia juga mau menjalankan mandi yang sunnah. Mestinya dia berniat mandi yang wajib. Nah, kalau dia sudah mandi yang wajib, maka gugur mandi yang sunnah. Tercukupkan dengan satu perbuatan. Baik. Maka beliau sebutkan rahimahullah, nah, wa kadza aksud. Nah, demikian pula sebaliknya. Baik. Maknanya kalau seseorang baik menjalankan mandi yang wajib, dia punya mau menjalankan mandi yang sunnah, cukup dia mandi yang wajib, maka gugur mandi yang sunnah. Baik. Misal seseorang mau berangkat sholat Jumat. Nah, kemudian dia menjalankan mandi Jumat dan kebetulan dia juga habis memandikan jenazah. Maka cukup dengan sekali mandi dengan niat mandi wajib, maka gugur pula mandi sunnahnya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, dikarenakan
wajib itu a'la minal masnun. Perkara yang wajib itu lebih tinggi dari perkara yang disunnahkan. Baik. Qanifidina azakumullah. Sebagian para ulama menyatakan kalau seseorang itu terkena kewajiban wudu misalnya, demikian pula dia mau menjalankan perkara yang sunnah. Kalau kemudian dia niatkan perkara yang sunnah dan dia tidak niatkan perkara yang wajib, maka ini tidak sah. Karena dia dianggap tala'ub, bermain-main. Kenapa dia berniat dengan perkara yang lebih ringan, yang dia tidak berniat dengan perkara yang lebih besar? Nah, misalnya ikhwan fillah azakumullah, seseorang terkena kewajiban mandi janabah, ini wajib. Nah, seseorang juga habis memandikan jenazah. Ada dua perbuatan yang sama-sama mandi, tapi sebabnya beda. Dan hukumnya beda. Mandi janabah hukumnya wajib. Mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Maka mestinya seorang tatkala mandi dia harus berniat dengan mandi yang wajib. Mandi yang wajib dia niatkan maka gugur mandi yang sunnah. Tapi kalau dia meniatkan mandi yang sunnah, tidak meniatkan mandi yang wajib, sebagian kalau menyatakan itu tala'ub, itu namanya main-main. Sama dengan wudu. Kalau dia tahu wudunya batal, kenapa dia berniat tajdidul wudu? Mestinya dia berniat irtifa'ul raf'ul hadath. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, amma idza ulima wa nawa hadzal ghusl al-masnun, adapun kalau dia mengetahui dan berniat dengan mandi yang sunnah, faqat tidak berniat mandi yang wajib, fa innal qawla bil ijza'i fi nafsi minhu syai'un. Maka pendapat yang menyatakan itu sah mandinya, itu ada sesuatu dari dalam diriku. Maknanya beliau tidak srek. Kalau kemudian orang yang menyatakan cukup meniatkan mandi yang sunnah, maka mandi yang wajib itu cukup. Baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, beliau sebutkan ada 4 niatan tatkala tergabungnya baik dua perkara. Yang pertama, ayanwil masnuna dunal wajib. Seseorang berniat dengan yang sunnah tanpa berniat dengan yang wajib. Jadi tatkala ada mandi yang hukumnya wajib bertemu dengan mandi yang hukumnya sunnah, maka ada 4 hal. Yang pertama, seorang mandinya berniat mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Baik. Tidak berniat mandi yang wajib. Kemudian yang kedua, seseorang berniat mandi yang wajib dan tidak berniat mandi yang sunnah. Tadi gambarannya sudah. Seseorang junub, baik, dan juga seseorang mau menjalankan atau setelah memandikan jenazah yang dia dihukumi sunnah. Yang pertama, seorang meniatkan mandinya itu mandi setelah memandikan jenazah, berarti sunnah. Dan dia tidak meniatkan mandi yang wajib. Niat yang kedua, seorang meniatkan mandi yang wajib. Dia meniatkan mandi jenazah. Dan tidak meniatkan mandi setelah memandikan jenazah. Baik. Kemudian yang ketiga, ayanwihi ma jami'an. Meniatkan semuanya. Tatkala dia berniat mandi ini untuk mandi yang wajib dan untuk mandi yang sunnah. Dengan sekali perbuatan. Dia mandi berniat ini mandi untuk mengangkat junub dan mandi setelah mandikan jenazah yang hukumnya sunnah. Dia niatkan kedua-duanya. Yang keempat kata beliau rahimahullah, ayatasila likulli wahidin ghuslan munfaridan. Dia mandi setiap mandi itu sekali mandi tersendiri. Baik, ada dua perkara.
maka dia tatkala masuk kamar mandi, yang pertama dia mandi dengan niat mengangkat hadas akbar, hadas besar. Nah, dia berniat baik untuk menghilangkan junubnya, mandi janabah. Setelah selesai mandi janabah, dia mandi yang kedua dengan niat mandi yang sunnah. Nah, dengan niat mandi yang sunnah. Atau mungkin sebagian para ulama yang menyatakan mandi Jumat itu sunnah. Pas kebetulan dia pula pada hari Jumat, dia dalam keadaan janabah. Nah, maka dia mandi yang pertama mandi, untuk menghilangkan hadasnya. Dan yang kedua mandi untuk sholat Jumatnya. Nah, pendapat yang terakhir ini, ikhwan fillah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, kalau seseorang mengalami dua keadaan, maka tidak cukup dengan dua niat. Maka dia harus menjalankan mandi yang satu dan mandi yang lainnya. Dia harus mandi janabah dan mandi sholat Jumat. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Nah, dan ini ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Baik. Tentunya ikhwan fillah azakumullah, keadaan yang pertama, seseorang hanya meniatkan yang sunnah. Baik, ini yang tadi kata Syekh rahimahullah. Nah, ini ada sesuatu dalam diri beliau. Nah, maknanya tidak serak dengan pendapat ini, meskipun ini pendapatnya mazhab. Pendapatnya masa Imam Ahmad. Sah. Baik. Jadi seorang hanya meniatkan yang sunnah maka gugur yang wajib. Yang kedua sebaliknya, meniatkan yang wajib gugur yang sunnah. Inilah sah. Ini baik, ini sahih karena yang dia niatkan yang lebih tinggi. Kemudian dia berniat dengan dua-duanya sekali mandi. Dan yang terakhir, yang keempat, dia sekali mandi berniat yang satu, mandi yang kedua berniat yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah. Wa in istama'at ahdatsun tujibu wudu'an. Kalau berkumpul hadas-hadas yang mewajibkan wudu. Kalau berkumpul hadas-hadas yang kemudian mewajibkan wudu. Au ghuslan, atau mewajibkan mandi. Berkumpul hadas-hadas yang mewajibkan wudu, misalnya seseorang buang air kecil, kemudian seorang buang air besar, kemudian dia tertidur, bangun tidur dia makan daging onta. Nah, 4 perkara yang batalkan wudu. Nah, 4 perkara yang batalkan wudu yang ngumpul jadi satu. Baik. Atau juga kemudian perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Nah, seseorang junub. Setelah junub, kemudian seseorang perempuan keluar darah haid. Terkumpul jadi satu. Nah, yang dua-duanya mewajibkan mandi. Baik. Atau seorang laki-laki bertemu hitamnya dengan perempuan yang dia mewajibkan mandi, kemudian inzal, mengeluarkan air mani yang juga mewajibkan mandi. Kalau berkumpul berapa hadas, baik, yang mewajibkan wudu atau mewajibkan mandi. Fanawa bi taharatihi ahadaha, kemudian dia niatkan bersuci salah satunya, irtafa'a sa'iruha, maka terangkat semuanya. Nah, maka terangkat semuanya. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, seperti tadi dicontohkan, perbuatan-perbuatan yang dia jalankan semuanya membatalkan wudu. Nah, tatkala dia buang air besar, otomatis biasanya dia buang air kecil. Nah, maka tidak diwajibkan dia wudu karena buang air besar. Kemudian selesai wudu lagi untuk buang air kecilnya. Nah, atau kemudian dia tidur, bangun tidur dia wudu lagi lah. Nah, sekali dia berwudu dengan niat mengangkat hadas cukup. Nah, demikian pula kalau itu mewajibkan mandi. Nah, tentunya ikhwan fillah ghalib biasanya. Nah, iltiqa'ul khitanain dan inzal itu menjadi satu. Nah, tatkala seorang bertemu khitannya dengan istrinya,
itu sudah mewajibkan mandi. Kemudian dia mengeluarkan air mandinya, itu juga mewajibkan mandi. Tidak kemudian diwajibkan mandi 2 kali. Karena hadasnya berbeda. Nah, orang 2 hadas lah. Dia meniatkan raf'ul hadas sekali mandi, baik, maka ini mengangkat hadas yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini pendapat beliau rahimahullah, dan ini ikhwan fillah azakumullah yang dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasanya kalau pada hari Jumat seseorang itu junub, kemudian dia mau berangkat sholat Jumat, cukup dia mandinya sekali. Dia mandi dengan niat raf'ul hadas, selesai dia. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Baik, sehingga pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih. Bahwasanya dengan sekali niat baik mencukupi baik perkara-perkara yang lainnya. Ini ikhwan fillah zakumullah. Baik. Karena yang namanya hadas itu sesuatu yang satu meskipun bermacam-macam sebabnya. Hadas itu sesuatu yang menghalangi sholat meskipun bermacam-macam bentuknya. Baik. Ada yang dia itu karena tidur, ada karena makan daging onta, ada karena dia itu buang air besar, akan buang air kecil, semuanya hadas. Baik. Semuanya menjadi satu hadas, tapi sebabnya berbeda-beda. Dengan sekali mandi maka terangkat semuanya. Baik. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah, wa yajibu al-ityanu biha inda awwali wajibat at-taharah wa huwa tasmiyah. Sekarang beliau berbicara masalah di mana letaknya seorang itu berniat. Kapan seorang itu meniatkan perbuatannya. Nah, jadi setelah beliau sebutkan macam-macam niat. Ya. Baik, macam-macam niat. Perbuatan yang sunnah dan macam-macam. Kemudian beliau berbicara kapan seorang itu meniatkan. Kalau dia mau wudu, kapan niatnya. Kalau dia itu mandi, kapan niatnya. Nah, maka beliau sebutkan rahimahullah. Wa yajibu al-ityanu biha, dan wajib untuk mendatangkan niat itu inda awwali wajibatit taharah, tatkala awal kewajiban bersuci. Inda. Wa huwa tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Basmalah itu awal kewajiban berwudu. Nah, sudah dibahas. Bismillah itu hukumnya wajib bagi yang ingat. Nah, berarti kapan orang itu berniat untuk wudu? Tatkala dia mengucapkan basmalah. Nah, indah berarti sebelum dia mengucapkan basmalah. Kata-kata indah itu maknanya qarib, maknanya dekat. Nah, dekat dengan perbuatan yang mau dijalankan. Indah awwali wajibatit taharah. Sekarang dia berniat langsung dan dia membaca basmalah, dia berwudu. Nah, kalau misalnya sekarang dia berniat wudu, 5 menit lagi dia berwudu. Nah, tidak sah niatnya. Itu bukan disebut indah. Nah, yang disebut indah, itu tatkala waktunya dekat. Maka tatkala dibahas kemarin masalah siwak, indah kulli sholatin, setiap mau sholat itu bersiwak, yakni ketika mau menjalankan sholat. Bukan beberapa menit yang lalu, tapi tak kala mau menjelang takbiratul ihram. Ini berbeda dengan inda kulli wudu'in. Berbeda tatkala siwak tatkala berwudu. Baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, seseorang itu meniatkan wudunya tatkala dia sebelum membaca basmalah. Nah, sebelum membaca basmalah, karena basmalah itu yang pertama kali diwajibkan dalam taharah. Nah, kemudian beliau sebutkan wa tusannu inda awwali masnunatiha in wujida qabla wajibin. Dan disunahkan inda awwali masnunatiha, menjelang awal yang disunahkan. Menjelang awal yang disunahkan in wujida, jika didapati qabla wajibin, sebelum yang wajib. Kalau ada perkara yang sunnah sebelum perkara yang wajib, maka niat itu tatkala menjelang yang disunnahkan. Ikhwan fillah azakumullah, Ma'alif rahimahullah tadi menyebutkan niat itu tempatnya
inda awwali wajib. Orang berwudu itu pertama kali apa yang dia jalankan? Basmalah. Nah, basmalah, berarti basmalah itu tatkala dia mau mencuci tangannya. Baik, dia basmalah. Nah, maka disitulah letak dia berniat. Sebelum dia mencuci tangan, sebelum dia mengucapkan basmalah, dia berniat niat wudu, nah, untuk raf'ul hadas, mengangkat hadas. Tentunya di qalb, di dalam hatinya. Nah, kemudian dia mengucapkan bismillah dan dia mencuci tangan. Nah, kalau ada perkara yang sunnah sebelum basmalah, nah, maka ya tempatnya sebelum yang sunnah itu. Maka boleh sebutkan in wujida kalau itu ada. Nah, apa kira-kira perkara yang sunnah sebelum dia basmalah tatkala berwudu? Tidak ada. Nah, kecuali kalau basmalahnya setelah membasuh tangan. Membasuh tangan itu punya sunnah. Nah, tatkala dia membasuh tangan, baik, dia enggak baca basmalah. Nah, kemudian setelah itu baru bismillah misalnya. Baik. Mungkin seseorang waktu itu tangannya kotor, nah, kemudian dia mencuci tangannya tidak berniat wudu. Nah, tidak berniat wudu. Kemudian pas lagi mencuci tangan, dia kepikiran itu sekalian wudu. Dia berniat wudu, bismillah, kemudian berkumur. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Tapi ikhwan fillah azakumullah disebutkan in wujida kalau memang itu ada. Baik, intinya ikhwan fillah azakumullah, niat itu di awal. Nah, niat itu di awal perbuatan, bukan di tengah-tengah perbuatan. Baik. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Nah, karena kalau seorang tidak berniat, maka tidak sah perbuatannya, tidak sah ibadah, wudunya tidak sah, nah, dan juga mungkin mandinya pun tidak sah. Meskipun dia telah menjalankan semua ketentuan-ketentuannya, tapi tidak sah apa yang dia jalankan karena tanpa niat. Baik. Kemudian beliau sebutkan wasishab dzikriha fi jami'iha, dan disunahkan pula, niat itu istishab dzikriha, menyertakan senantiasa ingat fi jami'iha. Nah, tatkala dia berwudu mulai awal sampai akhir, nah, mulai dia mencuci tangan sampai mencuci kakinya, dia senantiasa baik meniatkan untuk berwudu. Semua perbuatan dia senantiasa baik diniatkan untuk berwudu. Maknanya tidak diputus niatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga di sini ikhwan fillah azakumullah, nah, beliau sebutkan wa yajibu istishabu hukmiha. Nah, dan wajib hukumnya untuk istishab hukmiha. Wajib hukumnya untuk senantiasa menyertakan hukumnya. Nah, baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan tentang niat yang senantiasa berkesinambungan tatkala berwudu. Itu ada 4 keadaan. Baik. Yang pertama, seseorang meniatkan wudunya mulai awal sampai akhir. Tatkala dia mencuci tangan, dia berniat ini untuk raf'ul hadas. Tatkala dia membasuh kepalanya, sampai tatkala dia mencuci kakinya, ini dengan senantiasa dia niatkan untuk mengangkat hadas. Ini kata beliau, wa hadza akmalul ahwal. Ini keadaan yang paling sempurna. Nah. Kemudian yang kedua, an-taghibu an khatirihi lakinnahu la yanwil qata'. Hilang, jadi hilang dari hatinya, tetapi dia tidak berniat untuk memutuskan wudunya. Nah, tatkala dia berwudu, awal pertama kali sebelum dia membaca basmalah, dia niat wudunya untuk mengangkat hadas. Nah, kemudian dia berkumur, mencuci muka, mencuci lengan, baik. Kemudian dia nggak ingat lagi niatnya. Nah, dia nggak ingat lagi niatnya, tapi dia tidak berniat untuk memutuskan wudunya.
sampai akhir. Nah, maka ini hukumnya sah, tetap sah wudunya. Karena dia tidak berniat memutuskan niatnya. Nah, maka dia dihukumi sebagaimana hukum yang pertama. Nah, itu makna wa yajibu istishabu hukmiha. Wa yajibu istishabu hukmiha. Maknanya seseorang itu dihukumi pada hukum awalnya. Kalau dia di tengah-tengah perjalanan ibadahnya itu kemudian menghilang niatnya. Kemudian yang ketiga, ayanu yaqatuha asna'il wudu. Dia berniat untuk memutuskan di tengah-tengah wudunya. Berniat memutuskan di tengah-tengah wudunya, maka tidak sah wudunya. Tatkala dia mencuci tangan, dia membaca basmalah, dia niatkan berwudu untuk mengangkat hadas. Kemudian dia berkumur, istinja, dia mencuci mukanya, kemudian dia mengusap kepalanya. Baik. Dan setelah mengusap kepalanya, dia berniat membatalkan wudunya. Terus saya tidak berniat wudu. Kemudian tatkala dia terakhir mencuci kakinya itu, dia berniat untuk menghilangkan kotoran dari kakinya. Nah, bukan berniat untuk raful hadas. Tinggal satu anggota wudu yang dia jalankan, mencuci kaki. Dia berniat, terus ini tidak berniat wudu, tapi niatnya untuk membersihkan kotoran yang ada di kakinya. Nah, meskipun dari awal sampai akhir perbuatan wudu dia jalankan, tapi di tengah-tengah wudu dia putuskan niatnya, maka tidak sah wudunya. Nah, wudunya sudah tidak sah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Karena dia dengan sengaja memutuskan niatnya. Nah, kalau dia tidak berniat memutuskan sebagai keadaan yang kedua, tiba-tiba hilang, dia mikir yang lainnya, tidak berpikir. Tatkala dia mengusap kepalanya, tatkala dia mencuci kakinya berniat untuk wudu, maka dihukumi hukum yang pertama. Dia berniat untuk wudu. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian keadaan yang keempat, ayan wilqat al-wudu ba'da intihai min jami' a'dha'i. Setelah selesai dari wudunya, sebelum membaca basmalah dia niat berwudu. Nah, kemudian dia baca basmalah, dia mencuci tangannya sampai dia mencuci kakinya. Setelah mencuci kakinya dia berniat, saya tadi enggak usah wudu. Nah, dia berniat untuk memutuskan wudunya, ini membatalkan wudunya yang lalu. Baik. Kata beliau, "Fahadza la yantaqidu wudu'u." Ini tidak membatalkan wudunya. Ini tidak berpengaruh karena perbuatan sudah selesai. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, kalau perbuatan ibadah sudah selesai, meskipun dia niatkan terus yang tadi enggak usah, nah tetap dia sah wudunya. Nah, kayak seorang sudah berniat sholat sampai salat, setelah salam kemudian dia niatkan tadi enggak diniatkan sholat wajib atau enggak diniatkan sholat sunnah, sudah enggak pengaruh, nah, karena ibadahnya sudah selesai. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini 4 keadaan dalam menata niat. Dan ini ikhwan fillah azakumullah tidak hanya berkaitan dengan masalah wudu, tidak hanya berkaitan tentang masalah mandi. Ini berkaitan dengan masalah-masalah yang lainnya. Nah, misal ikhwan fillah azakumullah, baik, ini juga masuk dalam perkara sholat. Masuk dalam perkara sholat. Nah, seseorang misalnya, ikhwan fillah azakumullah, sholat zuhur. Nah, dia sholat zuhur dengan niat sholat 2 rakaat. Dalam keadaan dia bukan musafir. Nah, dia kira ini sholat hajat. Nah, padahal ini sholat zuhur misalnya. Dia 2 rakaat salam selesai. Nah, kemudian dia ingat, baik, ini sholat zuhur, ini mestinya 4 rakaat. Nah, apakah dia harus menambah 2 rakaat? Lah, tidak. Karena yang lalu tidak. Nah, karena yang dia niatkan adalah memang sholat hajat, bukan sholat zuhur. Beda dengan seorang yang menjalankan sholat zuhur dengan niat 4 rakaat. Nah, 2 rakaat dia salam. Belum selesai dia salam. Kemudian dia ingat, ini kurang 2. Maka dia tidak mengawal dari awal, dia tinggal nambahi 2 rakaat. Nah, karena di awal dia niatkan ini sholat zuhur 4 rakaat. Beda dengan keadaan yang tadi. Nah, yang dia memang sudah berniat sholat 2 rakaat, sholat fajar, padahal waktunya sholat zuhur. Nah, tatkala selesai salam dia ingat, ini mestinya sholat zuhur.
Baik 4 rakaat dia sudah menjalankan 2 rakaat, tetap 2 rakaatnya dianggap tidak sah karena niatnya keliru. Nah, niatnya tadi niatnya salat fajar bukan salat zuhur. Baik, ini ikhwan fillah Allah, sehingga kedudukan niat ini berpengaruh tentang sah dan tidak sahnya sebuah ibadah. Baik. Kemudian ikhwan fillah Allah, beliau setelahnya memasuki sifatul wudu. Nah, berbicara tentang sifatul wudu, baik. Sifatul wudu di fakrah yang paling akhir, panjang, insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Beliau berbicara bagaimana kaifiyah baik yang sunnah tatkala menjalankan wudu, dimulai dari niat basmalah ila akhiri sampai doa ba'dal wudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.